Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Sebelum mulai pelajaran, ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu, nggih. Monggo Mas Hafiz dipimpin doa terlebih dahulu. Bismillah. Amin ya Rabbal. Terima kasih Mas Hafiz. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Mas Rama. Mas Rama kemana? Sakit ya? Kita doakan semoga Mas Rama cepat sembuh, nggih, dan bisa berkumpul lagi bersama kita, nggih. Bisa berkumpul bersama kita, bisa belajar bersama-sama. Kita doakan, nggih, untuk yang masih sehat, yang masih hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa datang ke sekolah, dijaga kesehatannya, nggih. Anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita membacakan Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nggih. Tolong temannya salah satu ke depan untuk memimpin. Ayo Mbak Bilqis, silahkan ke depan. Nggih, Pancasila dulu. Ayo silahkan teman-teman yang lain berdiri. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia.
Anak-anak sekarang silahkan keluarkan bukunya, silahkan dibaca. Bu Ratna beri waktu 5 menit nggih. Secara 5 menit silahkan dibaca dulu bukunya. Halaman 1. Tidak bawa buku, nggih tak pinjemi. Silahkan dibaca nggih. Ayo, silahkan dibaca bukunya. Yo, jangan bicara sendiri, dibaca dulu bukunya. Sudah? Nggih. Dengarkan sekarang Bu Ratna punya beberapa soal nggih. Punya beberapa soal, silahkan dikerjakan. Jangan lupa ditulis nama lengkapnya di sebelah kanan atas nggih. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh contohan dengan temannya. Semua sudah dapat soal? Semua sudah dapat soal? Silahkan dikerjakan. Bu Ratna kasih waktu 15 menit. Dikerjakan dengan teliti. Nanti kalau sudah selesai boleh dikumpulkan di depan, nggih? Yo, silahkan mengerjakan. Apa Mas Falko? Nggak bawa pensil toh? Adakah yang punya pensil 2? Ada Mbak Kansa? Punya? Punya? Silakan dipinjemi Falko, nggih. Pinjam nanti dikembalikan, nggih. Boleh. Sudah kayak dikerjakan, jangan ramai Mas Falko. Silahkan dikerjakan. Dibaca soalnya yang teliti.
Ada yang sudah selesai? Sudah? Oke, boleh kumpulkan. Oke. Ada yang sudah selesai lagi? Nggih, bawa ke sini. Iya, bawa ke sini. Kalau sudah selesai dibawa ke depan nggih. Ditumpuk di mejanya Bu Ratna. Nggih. Nggih, semua sudah selesai? Sudah, nggih. Anak-anak, tadi malam Bu Ratna sudah WA di grup nggih. Hari ini anak-anak membawa buku tema 3. Semua sudah bawa? Hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran ke-1. Anak-anak masih ingat tidak? Kita pada tema 2 minggu lalu belajar tentang apa? Tentang apa? Menyayangi hewan dan tumbuhan, gitu. Minggu lalu kita belajar tentang menyayangi hewan dan tumbuhan, gitu. Sekarang kita sudah ke bab 3, yaitu tentang aneka benda yang ada di sekitarku. Terus, setelah pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan 1, anak-anak mampu menganalisis informasi tentang benda dan non-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Untuk yang ketiga, peserta didik dapat menyatakan satuan panjang dengan menggunakan 2 alat ukur yang baku. Kemudian, peserta didik dapat mengukur panjang benda dengan tepat. Setelah itu, peserta didik juga mampu menjelaskan pengertian alat musik ritmis. Dan yang terakhir yaitu memperagakan pola irama sederhana dengan tepat. Jadi diharapkan anak-anak hari ini belajarnya harus serius nggih, supaya tujuan pembelajaran hari ini dapat tercapai dengan baik. Oke. Selanjutnya anak-anak di sini Bu Ratna mau tanya, apa yang anak-anak ketahui tentang benda? Ada yang tahu?
Apa? Apa yang anak-anak ketahui tentang benda? Apakah itu benda? Yo. Benda. Siapa yang tahu apakah itu benda? Ya Mas Hafiz apa? Benda pintu. Nggih, ada katanya Mas Hafiz, benda itu pintu. Terus kursi. Almari. Apa? Kaca. Apa? Apa? Papan tulis dan masih banyak lagi, nggih. Nih, yang kalian sebutkan tadi itu adalah contoh dari benda. Contoh dari benda itu yang kalian sebutkan tadi. Ada pintu, kursi, jendela, papan tulis. Itu termasuk contoh dari benda. Kalau pengertiannya benda, nah silahkan diamati. Pengertian benda. Benda adalah sesuatu yang dapat dilihat dan dipegang. Benda juga sesuatu yang menempati ruang dan massa. Massa benda itu dapat ditimbang. Kalau kalian mau menimbang benda itu biasanya menggunakan apa, anak-anak? Timbangan, gitu. Menggunakan timbangan. Terus di sini benda itu dibagi menjadi dua. Yang satu benda hidup. Yang kedua benda mati. Pinter. Benda mati. Coba Bu Ratna mau tanya, benda hidup itu benda yang seperti apa? Contohnya apa? Tumbuhan. Terus ada manusia. Ada hewan. Kira-kira benda itu bisa dikatakan benda hidup kalau mempunyai ciri-ciri apa ya? Ciri-ciri benda hidup apa? Ciri-ciri benda hidup. Apa? Bernafas. Coba. Bernafas ya. Anak-anak di sini bernafas atau tidak? Bernafas ya. Kalau bernafas kita itu termasuk benda hidup. Yang kedua apalagi ciri-cirinya? Dapat dipegang. Kalau benda mati bisa dipegang atau tidak? Benda mati? Ayo, benda mati bisa dipegang atau tidak? Coba, Bu Ratna punya contoh boatmaker. Ini benda mati atau benda hidup? Benda mati atau benda hidup? Berarti benda mati bisa dipegang. Berarti ini bukan ciri-cirinya benda hidup karena benda mati juga bisa dipegang. Apalagi kira-kira selain bernafas? Peka terhadap rangsang. Ada lagi? Bergerak. Coba Bu Ratna mau tanya, kalau manusia bergerak menggunakan apa? Kaki. Kalau hewan? Kaki juga. Kalau tumbuhan? Ayo, tumbuhan bergerak atau tidak? Mosok, tidak bergerak. Tumbuhan bergerak dibantu oleh Genesis liut. Apa? Dibantu oleh angin. Loh, coba kalian amati. Waktu ada angin, nggih, pada saat kalian di luar, ada angin, terus tumbuhannya goyang-goyang atau tidak? Berarti tumbuhan bisa bergerak dengan bantuan angin. Kemudian ada lagi atau tidak ciri-cirinya? Kalian butuh makan enggak? Butuh makan enggak? Kalau enggak makan bagaimana? Bisa lemes kan? Tumbuhan memerlukan makanan
enggak? Memerlukan minum enggak? Hewan butuh makan enggak? Kalau pensilnya Bu Ratna ini butuh makan atau tidak? Berarti ciri-ciri benda hidup memerlukan makanan. Iki ada lagi ciri-cirinya. Memerlukan minum juga. Memerlukan minum. Ada lagi? Ada lagi? Ada enggak? Nah, ini adalah ciri-ciri dari benda hidup. Kalau kalian melihat benda terus bisa bernafas, peka terhadap rangsang, bisa bergerak, memerlukan makanan, memerlukan minum, itu adalah benda hidup. Dieleng-eleng nggih. Coba Bu Ratna mau tanya, sepeda motor itu bergerak atau tidak? Tapi sepeda motor itu benda hidup atau bukan? Bukan toh, karena sepeda motor itu tidak bisa bergerak kalau tidak ada bensin. Sepeda motor bernafas tidak? Oh, berarti sepeda motor itu walaupun bisa bergerak, tapi bukan benda hidup. Coba silakan diamati. Di sini Bu Ratna punya contoh ada benda hidup. Yang pertama, manusia tadi sudah disebutkan anak-anak. Yang kedua, hewan. Yang selanjutnya, tumbuhan juga pohon bisa, nggih. Terus selanjutnya, kalau benda mati sudah disebutkan tadi, nggih, itu ada benda mati ada pintu, meja, buku, kemudian ada sepatu, ada tas. Terus, kalau benda tadi dikelompokkan menjadi dua, nggih, benda mati ini juga ada dua, Cah. Yang satu benda, yang kedua non benda. Oh, coba sekarang diamati. Bu Ratna punya senter. Senter bisa dipegang atau tidak? Bisa. Kalau bisa dipegang, bisa dilihat, berarti senter ini termasuk benda atau bukan? Benda. Terus ketika sama Bu Ratna dihidupkan, senter mengeluarkan cahaya. Cahaya bisa dipegang enggak? Cahaya ini termasuk benda atau bukan? Bukan. Coba Mas Hafiz pegang. Bisa enggak? Enggak bisa, nggih. Berarti cahaya itu termasuk non benda. Coba kalau di atas ada lampu. Lampu itu benda atau bukan? Benda, nggih. Lampu bisa dipegang, bisa dilihat, nggih. Bisa juga Makanya ada benda, pengertian benda kan bisa dilihat, bisa dipegang, bisa ditimbang. Kalau lampu bisa ditimbang enggak? Lampu bisa, berarti lampu dikatakan benda. Seumpama Bu Ratna ingin menyalakan lampu, ada cahayanya. Cahaya bisa dilihat enggak? Bisa. Bisa dipegang enggak? Tidak. Bisa ditimbang enggak? Nah, berarti lampu termasuk benda, tetapi cahaya lampu itu termasuk non benda. Pinter. Seperti itu, nggih. Cara membedakannya diingat-ingat. Itu apa, non benda apa, benda apa, benda hidup apa, nggih. Jangan sampai lupa. Nanti Bu Ratna tanya lupa, awas saja, nggih. Coba sekarang diamati lagi. Loh, benda, kalau tadi benda itu dibedakan menjadi dua, benda hidup dan benda mati. Kemudian benda itu dibedakan menjadi dua lagi, benda dan non benda. Sekarang benda itu dapat dikelompokkan sesuai dengan sifat fisiknya. Sifat fisik itu apa? Sifat fisik adalah sesuatu yang dapat dilihat. Contohnya Bu Ratna, sifat fisiknya bagaimana?
Perempuan nggih toh, badane besar nggih toh. Itu termasuk sifat fisik. Yang pertama, benda dikelompokkan berdasarkan warnanya. Semua benda itu ada warnanya atau tidak? Contohnya di sini Bu Ratna punya senter tadi nggih. Senternya Bu Ratna ada warnanya enggak? Warnanya apa? Hijau dan putih. Terus di sini Bu Ratna juga punya boat maker, ada warnanya enggak? Warnanya apa? Hitam putih. Mas Falko pakai topi di dalam kelas. Topinya ada warnanya apa enggak? Ada warnanya bagaimana? Coklat dan kuning. Kalau di dalam kelas itu memakai topi atau tidak? Oh, katanya teman-teman tidak memakai topi. Jadi topinya harus dilepas. Topi itu termasuk benda atau bukan? Benda, karena dapat dilihat, dapat dipegang, dapat ditimbang. Coba Bu Ratna punya gambar. Loh, Bu Ratna punya tas. Tasnya Bu Ratna warna-warni, ada warna apa saja? Terus? Nggih. Biru, hitam. Di sebelahnya ada pensil dan ada kuas untuk mewarna. Warnanya apa saja? Apa warnanya? Merah dan biru. Kemudian, loh, Bu Ratna punya gambar papan tulis. Warnanya hitam dan coklat. Kalau di gambar Bu Ratna warnanya hitam dan coklat, di dalam kelas anak-anak coba dilihat papan tulisnya berwarna apa? Apa? Putih dan hitam. Tuh, berdasarkan warnanya. Jadi benda itu memiliki warna yang berbeda-beda. Ada juga yang sama tapi juga ada yang berbeda. Kemudian benda berdasarkan bentuknya. Coba dilihat di sini. Bu Ratna punya pensil, bentuknya bagaimana? Bentuknya lonjong. Terus Bu Ratna punya piring, bentuknya bulat. Pinter. Bu Ratna punya buku, bentuknya kotak. Ada lagi, coba dilihat. Ada di atas papan tulis ada figura, bentuknya persegi. Kalau papan tulis bentuknya ada juga yang berbentuk persegi panjang, persegi juga ada macam-macam untuk papan tulis, nggih. Di sini Bu Ratna ada gambar tuh, jam. Jam bentuknya bagaimana, Cah? Jam berbentuk bulat. Kemudian yang kedua, ada figura atau bingkai foto, bentuknya persegi. Kemudian ada penggaris segitiga, bentuknya segitiga. Kira-kira anak-anak sudah bisa membedakan bentuk dari benda? Sudah toh? Ada yang persegi, ada yang bulat, ada yang kotak, nggih, lonjong. Sudah bisa, nggih? Terus kemudian berdasarkan bahannya. Benda itu mesti terbuat dari bahan sebelum diolah, nggih. Sebelum diolah, contohnya Bu Ratna punya lemari. Sebelum jadi lemari, apa bahannya lemari itu, anak-anak? Kayu, nggih toh? Kayu diolah dulu, nggih. Diolah terus dari pohon, nggih, awalnya dari pohon diolah sama tukang sehingga menghasilkan kerajinan almari. Kemudian ada lagi jendela. Jendela bahannya apa, anak-anak? Kayu dan kaca. Anak-anak bisa membedakan, nggih? Selanjutnya Bu Ratna punya gambar apa saja? Nih, di sini tadi lemari. Bahannya apa tadi? Kayu. Kemudian piring. Kaca. Kemudian ada lagi sendok. Apa?
Besi. Kemudian Bu Ratna punya ban mobil. Karet. Ada lagi tempat sampah. Plastik. Anak-anak sudah bisa membedakan, nggih? Di sini Bu Ratna punya sendok dan piring. Tadi piring itu bahannya apa? Kaca. Sedangkan sendok besi. Pernahkah anak-anak di rumah mukul sendok ke piring? Pernah apa belum? Hah? Pernah atau belum? Pernah nggih? Kalau seumpama sendok itu dipukulkan ke piring, menghasilkan suara ndak? Hah? Menghasilkan suara ndak? Coba Mas Hafiz, pegangan Mas sendoke, pukulnya yang piringnya Bu Ratna. Ada suaranya ndak? Suaranya gimana? Keras atau tidak? Suaranya keras atau tidak? Tidak. Coba Mas Hafiz pukulan karo sing kuat. Ada perbedaannya suaranya? Ada tidak? Suaranya lebih keras atau tidak? Lebih keras, nggih. Karena bagaimana kok bisa beda? Tadi Mas Hafiz itu mukulnya dengan kekuatannya lemah, yang kuat ndak ditokne, jadi ini lemah. Suaranya menjadi lemah. Tapi pada saat Mas Hafiz mukulnya dengan kuat, suaranya juga akan kuat, gitu. Pernah sampean mukul piring seperti ini? Metu suaranya kan? Nggih, suaranya seperti nada atau ndak? Tidak, karena nada itu kan bagus toh. Kayak seumpama sampean main piano, nggih toh, pernah? Main piano yang ada do, re, mi, pernah atau tidak? Ada yang main gitar, pernah atau tidak? Kalau seperti itu nadanya bagus kan? Kalau kalian mukul sendok ke piring, nadanya beraturan atau tidak? Nah, sampean ngerti enggak kalau itu bisa dinamakan alat musik ritmis loh, Cah. Secara tidak sadar kalian memukulkan sendok ke piring itu sudah menghasilkan musik ritmis. Kalau bunyinya itu ikine ting 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 ting, kuwi dinamakan musik ritmis. Kalau sendok dan piringnya ini dinamakan alat musik ritmis, nggih toh. Coba kalian pernah enggak memukul meja? Nah, pernah toh? Nadanya bagus atau tidak? Beraturan atau tidak? Nah, itu dinamakan tadi musik apa? Musik ritmis. Alatnya apa? Meja, nggih. Biar lebih paham, coba diperhatikan di depan. Nggih. Alat musik ritmis. Apa itu tadi alat musik ritmis? Coba Mas Gige diperhatikan. Coba dibaca Mas Gige, alat musik ritmis apa, Mas? Alat musik ritmik Apa? dalam musik ritmik merupakan alat musik yang tidak dapat membunyikan nada tentu Melainkan hanya dimakan sebagai pengertian pengiring irama dan pengatur tempo lagu. Nggih. Coba dibaca lebih jelas lagi Mas Hafiz yo. Dibaca lebih jelas lagi Mas. Yang keras. Pengertian alat musik ritmis. Alat musik ritmis merupakan alat musik yang tidak dapat membunyikan nada-nada tertentu, melainkan hanya dimainkan sebagai pengiring irama dan pengatur tempo lagu. Alat musik ritmis tidak bisa membuat irama pada lagu. Oke, sudah dibaca nggih sama Mas Hafiz dan Mas Gige pengertian alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu adalah alat yang hanya bisa membunyikan nada tok. Jadi ini tidak bisa bervariasi. Gini tok, tidak bisa ada yang lain toh. Contohnya sampean memukul meja, mengeluarkan suara yang lain atau tidak? Berarti hanya nada tertentu nggih.
tidak bisa berubah-ubah. Kemudian ada beberapa contoh alat musik ritmis. Kalau ini yang modern, ada marakas, ada triangle, ada drum, cymbal, dan lain sebagainya. Untuk alat musik ritmis sederhana, itu di rumah kalian punya enggak galon air? Punya enggak galon air di rumah? Kalau kalian pukul bisa menghasilkan suara atau tidak? Hah? Bisa enggak? Tapi suaranya berubah-ubah atau tidak? Berarti galon di rumah itu bisa dinamakan alat musik ritmis sederhana, gitu. Kayak sekarang Mas Adit karo Mas Gigih mukul-mukul meja, berarti tadi mengeluarkan apa? Musik apa? Musik ritmis, oke. Kemudian selanjutnya dilihat lagi. Benda itu juga dikelompokkan berdasarkan ukurannya. Ukurannya benda itu apa saja ukurannya benda? Siapa sih yang tahu? Ukuran benda? Besar dan kecil. Coba diperhatikan di sini. Bu Ratna punya buku. Buku ini ukurannya besar atau kecil? Hah? Besar atau kecil buku? Coba kalau ditempelkan di sini, ditaruh di papan tulis. Bu Ratna punya buku dan punya papan tulis. Ukurannya papan tulis? Lebih besar. Bukunya? Kecil. Coba Falco maju ke depan sini. Oke, Falco dan Bu Ratna, kalau papan tulis sama buku tadi, papan tulisnya ukurannya besar, bukunya ukurannya kecil. Kalau Bu Ratna dan Falco, ukurannya bagaimana kira-kira? Masa orang kecil dan besar, ayo? Bu Ratna Falco? Loh, ngono. Mang kalau benda tadi nggih, kalau papan tulis dan buku ukurannya tadi besar dan kecil. Kalau Bu Ratna dan Falco ukurannya tinggi dan pendek. Bisa apa membedakan? Ada lagi Bu Ratna punya senter dan spidol. Ukurannya bagaimana iki? Besar dan kecil. Oh, ngono. Kalau benda hidup tadi ukurannya tinggi dan pendek, nggih toh? Sampean punya pohon di rumah? Pernah lihat pohon kelapa di rumah? Pernah lihat pohon pisang? Bagaimana ukurannya? Besar dan kecil apa tinggi dan pendek? Yang cocok. Kalau pohon kelapa ukurannya tinggi. Kalau pohon pisang pendek. Ya toh. Sekarang coba Bu Ratna tanya lagi. Pernah lihat sepeda motor dan mobil? Pernah? Sepeda motor ukurannya? Mobil ukurannya? Loh, jadi bisa dibedakan nggih. Kalau benda hidup itu kebanyakannya ukurannya tinggi dan pendek. Kalau benda mati ukurannya besar dan kecil. Bisa membedakan? Coba dilihat lagi. Bu Ratna punya apa ya? Pintu dan jendela. Silahkan dilihat. Pintu dan jendela. Pintu ukurannya? Besar apa kecil? Besar. Kalau jendela ukurannya? Kecil. Silakan diamati gambar Bu Ratna. Bu Ratna punya papan tulis. Papan tulis tadi ukurannya? Besar.
Kemudian yang kedua meja ini sampai niki. Taruh papan tulis besaran yang mana? Papan tulis. Selanjutnya kursi. Kursi kecil apa besar? Coba dari gambar Bu Ratna urutkan benda yang memiliki ukuran paling besar sampai yang terkecil. Apa? Apa? Papan tulis. Setelah papan tulis, meja yang paling kecil sendiri, kursi. Sekarang Bu Ratna mau tanya, pernahkah kalian mengukur buku yang sampai bawah itu? Nah, kalau tadi kan ukurannya kecil sama besar, tapi untuk tahu ukurannya itu berapa? Contohnya, Bu Ratna punya buku, terus ukurannya itu 30 cm. Agar kita tahu ukuran buku 30 cm, itu kita menggunakan apa? Menggunakan penggaris, betul. Gila ya. Bu Ratna punya penggaris, Penggaris ini kalau digunakan untuk mengukur buku, supaya aku kok pengen tahu ukurannya bukuku berapa, diukur saja memakai penggaris. Kalau mengukur itu bagaimana, bisa atau tidak caranya mengukur? Dimulai dari 0. Kalau mau mengukur panjang buku biar sampean tahu berapa ukurannya, diukur menggunakan penggaris. Ada lagi, kalau Bu Ratna pengen mengukur panjang benda ini, papan tulis, kalau mengukur memakai penggaris cocok atau tidak? Apa yang cocok? Meteran, betul. Bu Ratna juga punya meteran. Terus kira-kira meteran dan penggaris ini perbedaannya apa? Nah, kalau persamaannya, persamaan penggaris dan meteran sama-sama alat yang digunakan untuk mengukur benda. Kalau penggaris digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya kecil. Kalau meteran ukurannya besar apa panjang? Oh, ngerti. Kalau penggaris tadi untuk mengukur benda yang berukuran kecil, kalau meteran yang digunakan untuk mengukur panjang. Contohnya Bu Ratna pengen mengukur pintu, memakai apa yang cocok? Meteran dan penggaris cocok enggak? Berarti yang cocok hanya untuk meteran, main nanti saja dulu sih. Biasanya siapa yang suka membawa meteran ini? Untuk mengukur siapa? Kalau kalian kan biasanya membawa penggaris ke sekolah toh? Penggaris digunakan untuk anak-anak belajar mengukur di sekolah. Kalau meteran biasanya digunakan siapa? Di alat apa? Tukang. Nah, kalau ini alatnya, kalau orangnya adalah tukang apa? Tukang bangunan. Ada juga tukang kayu, nggih toh? Di sini ada yang bapaknya sebagai tukang kayu. Ada? Ada yang bekerja sebagai tukang bangunan. Nggih toh, rumah itu sebelum dijadi nggih biasanya diukur dulu nggih toh, biar sama ukurannya. Pernah lihat atau tidak? Loh, berarti itu tadi alat ukur yang digunakan itu kalau tukang bangunan adalah meteran. Kalau anak-anak di sekolah biasanya menggunakan penggaris. Kalau penggaris itu cocok digunakan untuk mengukur benda yang kecil, kalau penggaris untuk benda yang berukuran besar. Kemudian
Oke, tadi kalian sudah melihat Bu Ratna punya penggaris dan meteran. Kalau penggaris ki pengertiannya apa lo Cak lo? Penggaris adalah jenis meteran dengan ukuran kurang lebih 30 cm. Kalian membawa penggaris? Membawa penggaris, coba lihatan ukurannya berapa di situ? 0 sampai berapa panjangnya? 0 sampai 30. Terus penggaris tadi digunakan untuk pengukuran dalam proses belajar kalian di sekolah, gitu. Kemudian yang kedua, silakan dilihat Bu Ratna punya apa ini? Tadi Bu Ratna juga sudah memperlihatkan kepada kalian, Bu Ratna punya meteran. Kalau meteran biasanya digunakan untuk mengukur panjang dan lebar suatu bangunan. Ukurannya lebih dari 30 cm, bahkan bisa sampai berapa meter gitu nggih. Sangat panjang sekali. Biasanya dipakai oleh siapa kalau meteran tadi? Oleh siapa? Oleh tukang bangunan. Oke, mungkin dari penjelasan Bu Ratna ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya atau tidak? Yo, supaya lebih semangat gen ojo lemas. Yo, kita tepuk semangat bersama-sama. Yo. Bisa? Tepuk semangat. Semangat. Ulangi satu kali lagi. Tepuk semangat. Sip. Sekarang Bu Ratna punya video, nggih. Silakan diperhatikan videonya. Yo, silakan diperhatikan videonya. Jerame sendiri, Mas Adit karo Falco. Silakan dilihat dulu. Mas Falco diperhatikan videonya Bu Ratna. Sudah nggih? Coba
Setelah mengamati video tadi, apa saja yang ada di dalam video tadi anak-anak? Hah? Apa saja yang ada di video tadi? Papan tulis, terus apa lagi? Meja. Apa? Kursi, ada lagi? Hah? Rak buku gitu. Itu adalah benda-benda yang ada di dalam kelas. Biasanya kalian melihat atau tidak? Di dalam kelas kalian ada atau tidak? Hah? Ada toh? Sekarang Bu Ratna punya LKPD untuk kalian, nggih. LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Jadi dalam satu kelas ini karena yang 2 tidak masuk, nggih. Jumlahnya tinggal 10, nggih. 1, 2, nggih 10, nggih. Yang 3 kelompok, kan ada 3 toh. 1, 2, 3 kelompok 1. 1, 2, 3 kelompok 2. 1, 2, 3 dan 4 jadi kelompok 3. Nggih. Yang 2 kelompok ada 3 anak, nggih. Yang 1 kelompok ada 4 anak. Silahkan sekarang bergabung dengan kelompoknya. Yuk. Nggih. Di sini 1, 2, 3. Silahkan bergabung. Di sini di tengah, Mbak. Nih, ayo Mas bergabung dengan kelompoknya. Mari ke sini. Mbak Bilkis ikut di sini. Nggih. Di sini bertiga. Mbak Bilkis ikut ke sini, Mbak. Nggih, ikut ke sini. Yo, enggak apa-apa, semua kan teman, enggak usah milih-milih, nggih. Nggih. Bagaimana? Sudah bergabung? Silakan bergabung dengan kelompoknya. Sudah? Ayo, silakan bergabung Falco sama Mas Gige. Mejanya digeret rene. Ya, dijadikan satu. Oh, ayo ndak boleh semua di dalam kelas ini toh teman, ndak boleh memilih-milih, nggih. Semua harus dikancani, ditemani, nggih. Ayo. Udah, dibawa ke sini Mas Falco. Duduk di sini. Ayo, ndak boleh buang sampah sembarangan. Ndak boleh, sudah? Semua sudah bergabung dengan kelompoknya? Sudah? Muhammad Aditya, Bilkis, Kanse, Falco, sebentar. Ananda Rizky, Kelvin, belum, Efriano, Hafiz, ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Sudah dapat semua, nggih? Sudah dapat semua? Ayo Gigi juga sudah dapat? Sudah? Nggih. Sekarang diperhatikan dulu. Diperhatikan dulu. Pada LKPD halaman 1
satu, dilihat yang depan semua. Di situ ada nama kelompok, silahkan ditulis kelompok berapa. Kelompok Mbak Kansa kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Ditulis nama kelompoknya kelompok berapa. Nggih. Sudah? Setelah itu, setelah ditulis nama kelompok, silahkan nama anggotanya ditulis. Nama anggotanya ditulis dulu. Nama anggota, nama lengkap, nggih, ditulis, diganti nama lengkapnya teman-temannya. Sudah? Nggih, diganti, ditulis namanya kelompok. Sudah? Sudah ditulis? Kemudian kalau sudah ditulis nama lengkap, nggih, ditulis nama temannya lagi, nama lengkap. Yo, silakan ditulis lagi. Sudah? Sudah selesai menulis nama temannya? Yo, ditulis nama lengkapnya. Sudah atau belum? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Kemudian kalau sudah ditulis nama kelompok dan nama anggotanya, silakan dibuka LKPD halaman 1 seperti di depan. Iki, sudah? 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 Ayo sudah apa belum? LKPD yang halaman 1. Sudah atau belum? Silahkan sekarang tugas kalian didengarkan. Sudah? Tugas kalian didengarkan. Nanti ada 2 tugas, yaitu mengamati benda yang ada di dalam kelas, dan yang kedua mengamati benda-benda yang ada di luar kelas. Nggih. Sekarang anak-anak pertama mengamati benda apa saja yang ada di dalam kelas. Setelah itu silahkan ditulis pada LKPD halaman 1. Sudah paham tugasnya? Sudah paham? Silahkan dikerjakan, nggih. Satu kelompok harus sama karena LKPD itu adalah tugas kelompok. Jadi satu kelompok harus sama. Diskusi dengan teman-temannya, nggih. Silahkan dikerjakan dulu. Sudah? Gimana? Yo, dikerjakan satu kelompok, dikerjakan yang teliti dulu. Ayo Farko, duduk di bangkunya. Yo, bagaimana? Yo, harus sama nggih, satu kelompok harus sama loh tugasnya. Nggak boleh beda loh, nggih. Satu kelompok harus sama. Yo, silakan ditulis
Yang kurang ditambahi apa? Didiskusikan dalam kelompok. Satu kelompok harus sama. Isinya benda apa saja, menemukan benda apa saja harus sama. Apa? Dari Taiwan. Oh, okay. Ayo, ada yang ingin bertanya? Ada yang kesulitan dalam mengerjakan tugasnya? Tidak ada, nggih, dilanjutkan. Diskusi bersama kelompoknya apa saja yang ditemukan benda di dalam kelas. Tugasnya harus sama, nggih, satu kelompok, nggih. Temannya yang tidak bisa dibantu. Yo, silahkan dikerjakan. Bagaimana? Nggih, kalau pinjam dikembalikan, nggih. Boleh pinjam asalkan dikembalikan. Jo, iki temene 20, di sini berapa? 20, nggih, sama. Bagaimana, nggih? Dikerjakan satu kelompok. Sama, enggak apa-apa, nggih, kan satu kelompok. Bagaimana? Apa, Mas? Cari apa? Ada yang merasa kesulitan? Mas Adit sudah? Karo Falco sudah? Hah? Ayo, dikerjakan satu kelompok biar sama, biar kompak hasilnya. Didiskusikan satu kelompok. Mas Adit sudah?
Sudah? Sudah selesai? Sudah selesai ya anak-anak? Kalau sudah selesai, nggih. Kalau sudah belum, ya sudah berarti dikerjakan dulu. Yo, dikerjakan dulu sampai selesai. Sudah? Kelompoknya Falco sama Adit dan Gigi sampun? Sampun apa belum? Ayo, Mas Falco duduknya sing rapi no, mosok gitu duduknya. Ayo, topinya kalau di dalam kelas tadi gimana? Nah, dilepas. Kalau ndak pakai topi kan getok gantengnya toh Mas Adit, nggih toh? Nah, iya. Yo. Sudah, kelompok sebelah sini sudah atau belum? Sudah, nggih, sebentar nggih. Nunggu kelompok 2. Sudah nggih? Sudah nggih? Sudah atau belum? Mau kemana? Hah? Apa? Mengambil meteran. Oke, nih. Silakan duduk kembali. Sudah? Nggih. Sudah nggih? Sekarang anak-anak didengarkan. Kita keluar kelas untuk mengamati benda-benda di halaman sekolah nggih. Nanti hasilnya juga dituliskan pada LKPD 2. Silakan diamati benda-benda apa saja yang ada di luar kelas, nggih. Sebelum itu kita istirahat terlebih dahulu, nggih. Kita istirahat terlebih dahulu. Nanti silakan masuk lagi ke dalam kelas dan bersama-sama keluarnya, nggih. Nggih. Sekarang istirahat dulu, nggih. Ya, boleh istirahat dulu. Istirahat dulu. Ayo Mas Falco karo Mas Adit istirahat dulu.